Kebakaran terjadi di perumahan Beto Ambari Permai, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Asap hitam mengepul dan kobaran api membuat warga perumahan panik. Mereka coba memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. 4 unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Sekitar 30 menit api berhasil dipadamkan. Api diduga berasal dari BBM yang tersimpan di rumah warga. Akibat kebakaran itu, 1 warga dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka bakar. Saat kami tiba di lokasi, memang api cukup besar dan kami melihat ada aliran api yang mengalir, itu diduga BBM. Kenapa? Karena kami melihat dari bekas ilarannya dan kita memadamkan cukup susah, ternyata itu adalah BBM. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali informasi hari ini, penertiban bangunan tanpa izin di Desa Sampali, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Warga melawan dan melempari petugas dengan batu. Saling dorong dan aksi saling pukul terjadi antara petugas dan warga yang menolak penggusuran. Warga Kampung Kompak Deli Serdang, Sumatera Utara ini menggelar aksi dengan memblokade jalan. Aksi ini dilakukan untuk menolak penertiban bangunan yang dilaksanakan petugas gabungan Kabupaten Deli Serdang. Warga yang ada di lokasi mencoba memblokade alat berat yang diturunkan untuk menggusur bangunan. Jangan. Kericuhan semakin panas ketika warga mulai membakar ban bekas. Pembakaran ban bekas dilakukan di tengah jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Ratusan personil gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri dikerahkan untuk mengamankan eksekusi. Namun kehadiran petugas tak diindahkan oleh warga yang terlanjur tersulut emosi. Kericuhan semakin besar saat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api dari pembakaran ban bekas. Warga yang tak terima melempari mobil damkar dengan batu dan botol kaca. Petugas yang berada di lokasi juga menjadi sasaran pelemparan batu oleh warga. Akibatnya 1 unit mobil eskavator rusak terkena lemparan batu. Warga yang masih emosi juga membakar mobil damkar yang berada di lokasi. Akibat peristiwa ini sejumlah petugas dan warga mengalami luka akibat aksi saling lempar. Di sini kan kami mendirikan bangunan tidak ada izin bangunan. Jadi saat ini ada penertiban bangunan seluruhnya dibongkar, Bang. Ya. Termasuk lahan kakak yang dibongkar. Lahan kami, ya. Termasuk lahan kami. Tapi di sini kami tidak merasa dirugikan, Bang. Okay. Karena di sini kami mendapatkan ganti rugi. Kita terserah kita mau milih relokasi atau ganti uang. Orang kakak milih apa? Kalau kami sebagian ada yang uang, ada yang relokasi. Itu anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Kalau warga ada yang diamankan kira-kira? Warga pun kita belum tahu karena belum ada laporan juga. Karena kita masih di lapangan, masih asik kegiatan belum selesai. Ada berapa personel diturunkan, Bang? Ada 500 orang kita dari TNI Polri ditambah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kericuhan terjadi usai sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo siang tadi. Wartawan bersih tegang dengan pendukung SYL yang berada di lokasi persidangan. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang. Para wartawan yang bekerja mengambil gambar dan meminta tanggapan SYL mengalami dorongan dari sejumlah massa pendukung SYL. Wartawan yang terdorong bahkan terjatuh dari depan pintu ruang sidang. Massa pendukung SYL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL memicu keributan. Peristiwa ini terjadi usai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda 300 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan terhadap SYL.
Situasi semakin memanas, adu mulut dan saling dorong di depan ruang sidang membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar. Hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Kasih anakku semua, doakan saya tetap kuat dan tabah. Sempat terhenti beberapa saat dan menyampaikan permohonan maaf atas kericuhan. SYL bersama kuasa hukumnya akhirnya keluar melalui pintu di sisi lain ruang sidang. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Kamera dan tripod milik seorang kameramen patah setelah didorong dan terinjak massa pendukung pasca hasil sidang vonis Syahrul Yassin Limpo. Salah satu wartawan yang sempat jatuh juga mengalami luka ringan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SYL tersebut harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal ini sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap para jurnalis. Dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut. Ya, pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis hukuman pidana 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus pemerasan dan gratifikasi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Nomor urut 885. Selain dijatuhkan hukuman pidana 10 tahun penjara, Syahrul Yassin Limpo atau SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Majelis Hakim juga memvonis SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,1 miliar rupiah ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat dengan subsidiar 2 tahun penjara. Majelis Hakim menilai SYL dan anak buahnya telah melanggar pasal 12 huruf E Jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.147.144.786 rupiah ditambah 30.000 US dollar Amerika paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putus ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar uang
jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi dan izin impor yang ratusan triliun. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain. Maafkan saya adikku, mohon tertib karena kita berproses hukum. Saya minta maaf kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu. Saya lah yang tempatmu sebagai bapak, sebagai kakak. Saya minta maaf pada teman-teman pers dan mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya. Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat. Kamu adili saya di saat Indonesia normal. Kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada. Terima kasih anakku semua. Kembali di iNews Sore pemirsa, kuasa hukum 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjadikan hasil pra-peradilan yang mengabulkan permohonan Peggy Setiawan sebagai bukti baru atau novum. Hal itu terkait dengan peninjauan kembali yang akan dilayangkan ke Mahkamah Agung. Dengan hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan, membuka ruang bagi ketujuh narapidana dapat mengikuti jejak Peggy agar dapat dibebaskan. Pasalnya menurut kuasa hukum, Peggy yang merupakan DPO dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam ada keterkaitan dan peran dengan para narapidana melakukan pembunuhan. Sementara dengan dibebaskannya Peggy, berarti peristiwa yang menyeret para narapidana perlu dipertanyakan. Selain hasil pra-peradilan dijadikan sebagai novum, kuasa hukum juga sudah menyiapkan sejumlah saksi tambahan, terutama bantahan terhadap kesaksian Aep dan Dede. Sangat mungkin untuk sebagai salah satu novum kita, tapi kita berpikir bahwa di dalam mengajukan PK ini kita tidak boleh spekulatif, kita harus yakin dan kita harus benar-benar bisa menemukan novum untuk meyakinkan Mahkamah Agung pada saat kita ajukan PK ini. Pihaknya berharap kasus ini segera terungkap sepenuhnya sehingga ada titik terang dan memberi keadilan bagi korban dan para pelaku yang bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, keluarga almarhumah Vina meminta Rudiana, ayah Eki, membuka percakapan perencanaan pembunuhan Vina dan Eki ke publik. Bukti percakapan itu pernah disebut Rudiana saat kasus ini terjadi 8 tahun lalu. Ayah Eki, Rudiana bersama anggotanya kala itu pernah bercerita perihal ponsel milik para terpidana. Marliana sempat mendengar cerita jika ayah Eki membuka chat para terpidana yang berisi rencana pembunuhan. Dari isi percakapan tersebut, Rudiana meyakini bahwa para terpidana telah sengaja dan berniat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun Marliana tidak pernah ditunjukkan secara langsung isi percakapan para terpidana itu. Bahkan dalam persidangan tahun 2016 hingga 2017, isi chat tersebut tidak pernah dibuka di pengadilan. Nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah dia. Dan pemirsa, Peggy Setiawan yang status tersangkanya gugur di pra-peradilan untuk pertama kalinya bertemu dengan kakak kandung Vina. Melalui program The Prime Show iNews TV, Peggy mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Vina. Sementara kakak Vina justru menyampaikan permohonan maaf kepada Peggy yang ikut terseret kasus ini. Kalau saya pribadi ya buat merasakan senang juga ya gitu kan. Karena memang kalau memang seharusnya dia tidak bersalah ya memang harusnya dibebaskan gitu kan. Jangan tidak bersalah terus nanti merasakan hukuman gitu. Kan kasihan gitu Mas. Udah pernah ketemu langsung? Belum. Ya, Mbak, saya mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan selamatnya. Saya juga
saya keluarga juga turut berduka cita, turut prihatin atas terjadinya peristiwa seperti ini dan telah meninggalnya adiknya Mbak. Betul. Adiknya Mbak yang bernama Sivina katanya. Dan saya dan keluarga juga turut mengucapkan belasungkawa. Saya dan keluarga dan semua orang-orang yang memiliki hati nurani itu sangat-sangat sedih, sangat terpukul karena ada kejadian ini. Dan semoga saya harap pelaku sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap kasus ini, biar yang terang-terangnya agar supaya keadilan bisa tetap tertegakkan. Jangan sampai ada orang yang dikambing hitamkan, jangan sampai ada orang yang harus menanggung kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Maka itu pelaku itu harus benar-benar ditangkap, harus benar-benar diungkap dengan terang-terangnya dan sebenar-benarnya, agar supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, agar supaya pelaku itu bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi korban, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang mereka sayangi, seperti itu. Sedikitnya meminta maaf karena kasus adik saya ini gitu melibatkan orang yang tidak bersalah gitu. Tapi kan di sisi lain juga kami itu ingin juga dapat keadilan gitu kan. Ya, benar. Terkait itu salah tangkap, kami sangat minta maaf atas itu. Ya pemirsa, terkait kesaksian Aep yang menyebut melihat Peggy Setiawan saat malam kejadian 2016 silam, Peggy pun menyangkalnya. Peggy menegaskan tidak mengenal Aep dan juga para terpidana lain selain Sudirman. Dia mengenali wajah Mas Peggy ketika dirilis waktu itu oleh Polda Jawa Barat. Komentarnya apa? Saya juga bingung, kok bisa dia mengenali saya? Sementara saya juga tidak kenal sama dia gitu. Bagaimana ceritanya seperti itu? Maka dari itu saya menantang dia untuk diskusi tentang memberikan keterangan sebenarnya seperti apa gitu. Mengapa dia bisa menyebut saya atau menuduh saya berada di TKP waktu malam kejadian itu, dan dia menuduh saya sebagai pelakunya itu. Anda pernah kenal Aep nggak sih? Tidak pernah sama sekali, tidak pernah. Betul tidak? Saya tahu itu Jalan Perjuangan kalau nggak salah itu benar. SMP 11 itu ya. Itu benar. Nah, sering nongkrong di situ? Tidak pernah. Tidak. Saya hanya sedang melintas, misalkan itu sudah lebihnya enggak. Oke. Artinya Anda membantah mengenali 8 orang terpidana termasuk Saka Tatal. Saka Tatal sih sudah mengatakan bahwa ia tidak mengenali Anda. Benar, tapi hanya kenal satu, Sudirman itu. Siap. Karena rumah sekolah, kebetulan pernah sekolah bareng kita. Sudirman? Siap. Benar. Ini saya harus tanyakan ya, karena saya sudah bicara dengan orang tua Sudirman langsung. Benar. Ini perlu juga dikonfirmasi. Benar. Betulkah Sudirman itu berkebutuhan khusus? Benar, yang saya tahu. Selebihnya waktu SD juga gitu. Kalau misalkan dia disuruh nulis, dia nggak mau nulis. Dia cuma gini, nunduk. Sampai gurunya tuh sering marah. Maka dari itu dia tuh 4 tahun nggak naik sekolah, nggak naik kelas. Karena dia tuh tempat paling belakang, suruh nulis, yang lain pada nulis, pada ngerjain PR atau ngerjain tugas, sudah selesai pulang, dia cuma gini aja. Oke, tentu saya menghargai keluarga Pak Sudirman, tentu saja, dan kita juga melihat langsung, saya juga berbincang bersama dengan kedua orang tuanya, dan kami juga mendeteksi ada dugaan ke arah sana, sekalipun lagi-lagi penting untuk itu dikoreksi dan dikonfirmasi tentu saja melalui cara-cara yang ilmiah ya, gitu. Dan pemirsa, tim kuasa hukum Saka Tatal menerima panggilan sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu untuk menghadapi sidang nanti, pihak kuasa hukum juga tengah menyiapkan sejumlah berkas terkait pengajuan PK. Dalam surat panggilan yang diterima tim kuasa hukum, sidang akan digelar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sidang peninjauan kembali sendiri akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat secara terbuka. Pihak kuasa hukum Saka Tatal sudah siap menghadapi sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Berbagai bukti baru sudah dipersiapkan untuk disampaikan di persidangan nantinya. Menghadapi sidang nanti, pihak kuasa hukum juga tengah mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan PK. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Bebas Ginting ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah wartawan Tribrata TV oleh Polres Tanah Karo, Sumatera Utara. Bebas Ginting diketahui pernah menjadi Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Tanah Karo dan berakhir pada tahun 2021 silam. Mafia jelas ya oknumnya tersebut yang menang. Ketua DPD AMPI Sumatera Utara angkat bicara terkait status Bebas Ginting di AMPI Tanah Karo, di mana diketahui Bebas pernah menjabat sebagai Ketua AMPI Tanah Karo dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2021.
Pada tahun 2022, AMPI Sumatera Utara sudah menunjuk pelaksana tugas Ketua AMPI Sumatera Utara dan Bebas Ginting sudah tidak tercatat sebagai kader. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi yang sejak tahun 2021. Dan di 2022 kita sudah melaksanakan tugas untuk menjadi AMPI Kabupaten Tanah. Untuk status keanggotaannya sendiri, Bang, masih terdaftar atau gimana? Sampai saat ini beliau belum mengurus kembali untuk urusan kita di AMPI Tanah Karo maupun di AMPI Sumatera Utara. Sebelumnya Polres Tanah Karo menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu. Bebas Ginting juga disebut-sebut merupakan dalang yang merencanakan aksi yang menewaskan Sempurna dan keluarganya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Cukup alat bukti untuk kembali menetapkan 1 orang tersangka yang kita ketahui berinisial B, di mana 1 orang tersangka ini berdasarkan pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan diketahui dari analisa komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Tersangka B ini juga yang berkomunikasi intens dengan salah seorang eksekutor yang berinisial YST. Jadi sebelum kemudian sesaat setelah peristiwa pembakaran itu, antara B dan YST ini diketahui berkomunikasi, dan itulah yang menjadikan kekuatan penyidik untuk menetapkan B sebagai tersangka. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah wilayah di kota Gorontalo dilanda banjir akibat cuaca ekstrim. Akibatnya jalanan longsor dan permukiman warga terendam banjir. Detik-detik meluapnya air sungai di wilayah Kecamatan Leato, Kota Gorontalo terekam kamera warga. Banyak rumah warga yang rusak parah akibat terjangan banjir. Tak hanya itu, harta benda milik warga juga tidak terselamatkan. Sementara itu di Talumolo, Kota Gorontalo, air sungai juga meluap dan membuat akses jalan lumpuh. Curah hujan tinggi juga membuat longsor di Jalan Yosudarso, Gorontalo. Longsor ini mengakibatkan akses ke daerah Kabupaten Gorontalo putus total. Dari Kota Gorontalo, Faradilah Alim, iNews melaporkan. Pemirsa, RPA Partai Perindo mendampingi korban ruda paksa melahirkan di rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Korban yang merupakan siswi SMK ini menjadi korban kekerasan seksual oleh pacarnya sendiri hingga hamil. SH, seorang siswi SMK yang menjadi korban ruda paksa oleh pacarnya sendiri hingga hamil, akhirnya melahirkan di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara. Bersama keluarga, RPA Perindo memberikan dukungan dengan hadir saat korban melahirkan. Organisasi sayap Partai Perindo ini juga memastikan dan terus memantau kondisi psikologis anak hingga pulih seutuhnya. Jadi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa korban bisa melahirkan dengan selamat, anak laki-laki, tetapi perlu pendampingan karena kasus ini masih berlanjut. Kita mengharapkan segera proses untuk P21-nya sehingga hukum dapat ditegakkan, sehingga pelaku segera dilakukan tindakan hukuman yang maksimal seperti itu. Sementara itu, RPA Perindo juga memberikan pendampingan hukum kepada perempuan korban eksekusi rumah yang diduga cacat hukum di daerah Kembangan, Jakarta Barat. RPA Perindo menilai penyitaan aset berupa rumah tidak sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Ya, kita tetap menggugat dan kita tetap mempertahankan sampai kapanpun rumah ini adalah rumah waris kami. Saya merasa punya hak, sampai ada apapun saya tetap.
Keluarga korban eksekusi berharap RPA Perindo dapat membantu memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kasus penyitaan aset ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara menyatakan Istana Negara di Nusantara, Kalimantan Timur dapat digunakan pada akhir Juli 2024. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur atau IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang utamanya, dapat fungsional pada akhir bulan ini. Sedangkan untuk lapangan upacara sudah berfungsi 100% dan siap digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Lapangan tersebut memiliki kapasitas besar dan dapat menampung 8.000 orang. Sementara progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN per 4 Juli telah mencapai 82,73%. Negara itu nanti akhir Juli itu yang saya sebut tadi sebagian besar ruangannya ya, Istana Negara itu yang ada di tengah ya. Kalau yang Garuda itu kantor presiden, itu akan fungsional ya, ruangan-ruangan utama di istana. Lapangan upacara sudah pasti udah bisa ya, bisa dilakukan, podiumnya juga sudah selesai gitu, semua udah berfungsi 100% dan siap ini untuk digunakan untuk upacara.